Terjadi kekosongan kerja organisasi di awal bulan. Maksudnya di awal bulan pengurusan. Selain itu ada beberapa dari pengurus yang belum mengatur tugas dan kewajiban bidangnya karena memang dari beberapa pengurus diambilkan dari kader baru. Bulan demi bulan kerja pengurusan terus berjalan dan permasalahan demi permasalahan yang harus sendiri. Seperti beberapa dari pengurus yang harus menghadapi kewajiban akademik untuk melaksanakan PPL atau boleh dikatakan praktek pengalaman lapangan dan adanya pesta akbar demokrasi mahasiswa yang pasukan komandonya merupakan pengurus komisariat. Permasalahan-permasalahan itu menyebabkan terserabutnya kinerja bidang dalam tubuh organisasi yang telah direncanakan dalam kalender kerja. Permasalahan yang kompleks tentunya harus disikapi secara bijaksana karena hal yang terurai di atas dapat dimaknai sebagai proses. Diakui atau tidak, sekian lama proses tersebut membuat pengurus menjadi sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus komisariat. Dalam kondisi tersebut, kami terus berupaya menjalankan tugas semaksimal mungkin dan berusaha membangun wacana yang bersifat propaganda antar pengurus agar terciptanya sebuah gerakan kolektif untuk memajukan TNI. 2. Bidang internal. Bidang ini meliputi Departemen Kaderisasi, Departemen Wacana, dan Departemen Agama. Sebagai organisasi kaderisasi, di mana kaderisasi diletakkan sebagai jantung organisasi, maka dalam proses kaderisasi PMI Komisariat IKIP PGRI Semarang dikonsentrasikan dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan produksi kader. Tahapan yang kedua yaitu distribusi kader. Tahapan yang ketiga, kontestasi kader. Dalam keseluruhan tahapan tersebut, belum dapat berjalan dengan sempurna, karena kurang maksimalnya kerja kami dalam memfollow up kader baru. Dalam bidang pendidikan kader, baik dalam hal ideologi dan paradigma PNI, maupun kajian wacana pergerakan, yang berada dalam otoritas kerja Departemen Wacana, yang mengusung gagasan untuk membangun kader intelektual muda PNI, yang mampu berpikir kritis dan bertindak transformatif. Masih menghadapi beberapa kendala, seperti kesibukan pengurus sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan pendidikan kader yang ada dalam Diktum ADART PMI merupakan hak bagi seluruh kader, tidak bisa kami laksanakan dengan baik. Departemen Agama, yang merupakan subjek vital PMI ketiga setelah kedua hal di atas, yang memegang mandat PMI sebagai organisasi yang bersifat keagamaan, telah mengusung visi menggerakkan tradisi mengukuhkan Indonesia sebagai langkah untuk membangun kuasa wacana Islam Indonesia agar ruang gerak terbentuknya wacana Islam berhaluan fundamentalis di dalam kampus tersebut, namun dalam kerja kami masih belum bisa dikatakan dari sempurna. 3. Bidang eksternal. Bidang eksternal terdiri dari Departemen Pengembangan Organisasi, Lembaga PMI, dan Lembaga PMI Putri. Dalam bidang pengembangan organisasi, PMI sedikit mendapat angin segar dengan mendapatkan kemenangan penuh dalam pemilu raya, namun masih ada 2 pekerjaan rumah lagi yang harus kami selesaikan, yaitu yang pertama pembentukan IKPMI atau Ikatan Alumni PMI, dan yang kedua yaitu legalisasi 2 rayon. Lembaga yang berperan dalam eksternal organisasi yang kedua yaitu Lembaga Pers PMI. Lembaga ini selain untuk mendidik kejurnalistikan kader, juga untuk branding organisasi. Buletin yang ditetapkan untuk terbit 1 bulan sekali, dalam setengah periode kepengurusan baru terbit sekali, karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kami. Selain itu, beberapa tugas seperti pengelolaan media juga belum berjalan dengan baik. Sedangkan dalam bidang lembaga PMI Putri, kurang bisa dikatakan baik, karena belum dapat bekerja dengan maksimal, dengan penyebab utama masih gagapnya pengurus dikarenakan lembaga ini merupakan lembaga baru dalam kepengurusan periode ke-2013-2014. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.